Nama Hadramaut memang agak asing bagi sebagian umat Islam, apalagi bagi mereka yang ada di perguruan tinggi yang cenderung modernis. Hadramaut memang tidak sepopuler seperti Madinah, Mesir, dan Turki. Berbeda dengan kalangan pesantren salaf, nama Hadramaut pasti sudah familiar. Banyak kitab-kitab rujukan pesantren salaf yang berasal dari ulama-ulama Hadramaut. Sebut saja kitab Safinatun Najah. Hadramaut juga populer di kalangan jamaah majelis-majelis ilmu yang diasuh oleh para habaib atau alawiyin, alumni atau lulusan rubat di Tarim. Salah satu majelis yang diampu oleh alumni Hadramaut yang cukup terkenal akhir-akhir ini diantaranya Majelis Rasulullah yang pusatnya di Jakarta. Negeri Hadramaut ini istimewa karena pernah didoakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nabi SAW mendoakan Hadramaut setelah menerima laporan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat Mu'adz bin Jabal yang diterima dengan baik. Doa Nabi SAW untuk penduduk Yaman, ya Allah limpahkanlah keberkahan untuk wilayah Syam, ya Allah limpahkanlah juga keberkahan untuk Yaman. Abu Bakar As-Siddiq mendoakan negeri Hadramaut, Yaman dengan 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibanyakkan orang-orang soleh di Tarim agar Tarim diberkahi Allah dan tidak dipadamkan api agama Allah dari Tarim sampai hari kiamat. Salah satu keturunan Nabi SAW yaitu Imam Ahmad Al-Muhajir memahami betul keberkahan doa ini. Beliau memutuskan untuk berhijrah dari Basrah ke Irak ke Hadramaut, Yaman. Beliau diterima dengan baik oleh penduduk Yaman dan berkat dakwah beliau di Hadramaut menjadikan kota ini sebagai pusat peradaban Islam yang masih eksis sampai sekarang. Hal ini tentu sesuai dengan doa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir kemudian hijrah ke India. Beliau bernama Sayyid Abdul Malik Asmad Khan. Asmad Khan ini merupakan fam habaib yang ada di India. Kemudian keluarga besar dari Abdul Malik Asmad Khan berdakwah ke Asia Tenggara. Di Indonesia kita mengenal Wali Songo yang merupakan keluarga dari Abdul Malik Asmad Khan. Wali Songo mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 1400 Masehi ketika kekuasaan kerajaan Majapahit mulai pudar. Wali Songo ini ada yang berasal dari Champa, Samarkand, dan Cina, tapi asalnya sama yaitu dari Gujarat, India, dan merupakan keturunan Abdul Malik Asmad Khan. Wali Songo menyebarkan ajaran agama Islam dengan penuh santun dan menyesuaikan keadaan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Beberapa dari mereka berdakwah melalui budaya setempat seperti wayang kulit. Wali Songo yang pertama datang ke Indonesia yaitu Sayyid Jamaluddin Agung atau Jamaluddin Husain Asmad Khan atau Syekh Jumadil Kubro, Sayyid Komaruddin Asmad Khan, Sayyid Sanauddin Asmad Khan, Sayyid Majuddin Asmad Khan. Sayyid Muhyiddin Asmad Khan, Sayyid Yainul Alam Asmad Khan, Sayyid Nurul Alam Asmad Khan, Sayyid Alwi Asmad Khan. Ke-9 wali tersebut merupakan keluarga besar Asmad Khan. Dari sini bisa kita simpulkan sendiri bahwasanya Wali Songo itu berasal dari Hadramaut, Yaman yang singgah terlebih dahulu di Gujarat, India. Sebagian dari Wali Songo ini ada yang menikah dengan penduduk setempat dan kemudian melahirkan keturunan-keturunan keluarga besar Van Asmad Khan. Para Wali Songo ini terus berdatangan silih berganti ke Asia Tenggara dan jumlahnya tetap 9. Mereka tergabung dalam Majelis Dakwah Wali Songo. Pada tahun 1800-an Masehi, banyak ulama dari Hadramaut yang berdatangan langsung ke Indonesia.
Saat itu masih masa penjajahan VOC Belanda. Para ulama Hadramaut ini berdakwah di Indonesia dengan santun seperti pendahulunya, yaitu Wali Songo.